صل على نبينا صل على محمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ilmuwan terkemuka dunia, Albert Einstein, pernah berkata bahwa saya tidak tahu dengan senjata apa yang akan digunakan pada Perang Dunia Ketiga. Namun, pada Perang Dunia Keempat, senjata yang akan digunakan adalah tongkat dan batu. Perkataan menohok ini telah menyadarkan beberapa kalangan. Di antaranya adalah Kepala Staf Pertahanan Inggris, Jenderal Sir Nick Carter. Di dalam salah satu wawancaranya di Sky News, beliau memperingatkan dunia tentang bahaya Perang Dunia Ketiga, melihat perkembangan ketegangan di berbagai belahan dunia. Jenderal Nick Carter tidaklah sendirian dan juga bukanlah orang pertama yang mengingatkan tentang bahaya Perang Dunia Ketiga ini. Khalifah Ahmadiyah yang kelima, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz, telah lama mengingatkan dunia tentang masalah ini. Bahkan di awal tahun 2021 ini, beliau mengingatkan para pemimpin dunia jika mereka keliru di dalam menangani krisis saat ini, khususnya terkait dampak sistemik pandemi COVID-19, maka bahaya dan ancaman Perang Dunia Ketiga dapat terjadi. Beliau kembali menghimbau para pemimpin dunia untuk menyadari bahwa krisis yang terjadi saat ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu, kita dituntut untuk kembali dan beribadah kepada Allah Ta'ala, berjuang untuk menegakkan keadilan, dan untuk senantiasa menebarkan kasih sayang di antara sesama. Banyak studi dan kajian telah dilakukan terkait perang dan perdamaian, termasuk di antaranya kajian tentang bagaimana sebuah perang dunia dimulai, atau bagaimana perang dunia berakhir, dan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegahnya terjadi. Beberapa ahli menyatakan bahwa Perang Dunia Ketiga dapat terjadi disebabkan oleh persaingan dan eksploitasi sumber daya antar negara, depresi ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, krisis pengungsi, ketidakadilan berdasarkan ras, dan lain-lain. Atas berbagai fakta yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, Khalifah Ahmadiyah di berbagai tempat senantiasa mengingatkan hal ini. Misalnya pada bulan Mei 2013, Khalifah Ahmadiyah menyampaikan pidato bersejarah di Beverly Hills, California, Amerika Serikat, di mana beliau menyatakan keprihatinannya yang besar atas kemungkinan terjadinya Perang Dunia. Di depan para tamu yang hadir, Hazrat Khalifah Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz mengingatkan bahwa bayangan gelap perang sedang melanda di sebagian besar dunia. Jika perang pecah, maka banyak wanita yang tidak berdosa, anak-anak, dan orang tua pun akan terdampak. Dan kehancurannya akan lebih besar dari apa yang disaksikan pada dua perang dunia sebelumnya. Beberapa kalangan menanggapi peringatan Khalifah Ahmadiyah ini dengan pesimis. Namun di sisi lain, justru banyak pihak mengakui resiko yang sangat nyata ini. Dalam sebuah artikel Bloomberg, Tyler Cowen, seorang profesor ekonomi di Universitas George Mason, Amerika Serikat, menyatakan keprihatinannya bahwa perang nuklir sangat mungkin terjadi dengan dampak yang sangat menakutkan. Selain itu, Ketua Komite Hubungan Internasional, Lord Howell, menyatakan bahwa dunia saat ini sangat dekat dengan perlombaan senjata dan meningkatkan resiko penggunaan senjata nuklir. Lebih lanjut, dalam sebuah program wawancara dengan New York Times,
Duta Besar Prancis untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, François Delattre, menyatakan keprihatinannya karena dunia tumbuh ke arah yang lebih berbahaya dan tidak dapat diprediksi dari hari ke harinya. Faktanya, sejak Khalifah Ahmadiyah berbicara tentang masalah ini pada tahun 2013, setidaknya telah terjadi 38 perang, termasuk diantaranya pemberontakan di Irak, bentrokan di Myanmar, dan perang di Yaman. Bahkan di tengah pandemi yang saat ini sedang terjadi, Armenia dan Azerbaijan terlibat dalam konflik atas wilayah sengketa Nagorno-Karabakh. Dalam kesempatan pidato di Parlemen Belanda pada tahun 2015, Khalifah Ahmadiyah mengingatkan bahwa hari ini kami melihat banyak negara dunia pertama yang meningkatkan investasinya di negara-negara miskin dan negara berkembang. Sangat penting bagi mereka untuk bertindak dengan penuh berkeadilan dan berusaha untuk membantu negara-negara tersebut. Tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam dan mendapatkan tenaga kerja murah demi keuntungan nasional dan keuntungan mereka sendiri. Hazrat Khalifah Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz menegaskan bahwa sejarah telah menunjukkan setiap kali hak orang lain dirampas secara tidak sah dan tidak adil, maka konflik segera menyusul. Dan ketidakadilan adalah pintu gerbang menuju konflik, terutama penindasan dan manipulasi yang dilakukan oleh negara-negara besar terhadap negara-negara kecil. Pada tahun 2017, dalam kesempatan Peace Symposium di Inggris, Khalifah Ahmadiyah kembali mengingatkan bahwa ingatlah selalu, jika kita berusaha mengejar kepentingan pribadi dengan segala cara lalu hak orang lain terampas, maka hal ini dapat menyebabkan konflik, perang, dan kesengsaraan. Dan kita semua harus merenungkan dan memahami jurang di mana kita berdiri. Khalifah Ahmadiyah pun menegaskan terkait konsekuensi melanggengkan kebencian antar agama. Beliau menyampaikan bahwa dunia sangat membutuhkan perdamaian dan keamanan. Ini adalah masalah yang mendesak di zaman kita. Semua bangsa harus bersatu demi kebaikan yang lebih besar dan berupaya untuk menghentikan semua bentuk kekejaman, penganiayaan, dan ketidakadilan yang dilakukan atas nama agama atau dengan cara apapun. Hal ini termasuk ejekan terhadap agama apapun yang dapat memicu frustasi dan kebencian, dan tentu saja mencakup aktivitas kebencian dari kelompok ekstremis yang secara keliru membenarkan tindakan jahat mereka atas nama agama. Dalam pidato beliau di Los Angeles di tahun 2013, Khalifah Ahmadiyah mengingatkan bahwa kunci perdamaian adalah menghentikan kekejaman dan penindasan dimanapun hal itu terjadi, melalui penegakan keadilan dan kesetaraan. Jika prinsip ini diikuti, barulah perdamaian global akan berkembang. Hal ini hanya akan terjadi ketika orang-orang di dunia mulai mengenali pencipta mereka. Ini adalah harapan dan doa saya yang kuat agar seluruh dunia segera memahami kebutuhan zaman sebelum terlambat. Selain itu, saat beliau berpidato di National Peace Symposium di Kanada, beliau menegaskan bahwa semua orang sadar bahwa dunia sangat membutuhkan perdamaian dan harmoni. Namun sayangnya banyak orang yang tidak mau mengambil langkah untuk mencapainya. Prioritas mereka justru diarahkan dalam upaya menegaskan dominasi dan supremasi atas negara lain dan memuaskan nafsu kekuasaan dan otoritas belaka. Khalifah Ahmadiyah mengingatkan, jika kita benar-benar menginginkan perdamaian, maka kita harus bertindak dengan keadilan dan menghargai kesetaraan. Seperti yang disabdakan oleh Yang Mulia Nabi Muhammad SAW, bahwa kita harus mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Bahkan kita harus menunaikan hak orang lain dengan penuh semangat sebagaimana kita menunaikan hak diri kita sendiri. Hazrat Khalifah Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz
juga mengingatkan para Ahmadi di seluruh dunia untuk berperan secara aktif dalam mencegah perang dunia terjadi. Beliau mengarahkan agar setiap Ahmadi melakukan reformasi diri, menegakkan keadilan, berupaya sekuat tenaga menebarkan kasih sayang dan persaudaraan, dan juga mengajak pihak lain untuk bersatu padu di bawah bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan taufik dan hidayah kepada kita untuk dapat menunaikan perintah arahan dari Hazrat Khalifah Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz. Amin. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.